Planet Bumi terdiri dari serangkaian lapisan berbeda, yang masing-masing memiliki struktur unik. Apa yang kami maksud dengan inner core adalah lapisan inti bumi. Para ilmuwan percaya, bahwa inti dalam bumi adalah padat, dan sebagian besar terdiri dari besi, nikel, silikon, serta unsur radioaktif seperti uranium dan kalium yang terus mengeluarkan energi yang memanaskan inti bumi. Jadi inti bumi adalah bola panas yang padat, di mana perkiraan panasnya mencapai suhu inti antara 3000 dan 5000 Kelvin. Inner core ini berperan sebagai mesin utama yang menopang kehidupan bumi. Banyak hal esensial yang dilakukannya, jadi inner core ini tidak boleh rusak apalagi dirusak. Itulah kenapa kita tidak akan bertanya, apa yang akan terjadi bila inner core bumi hancur. Karena kehancuran inner core adalah kehancuran bumi itu sendiri. Jadi, apa yang akan kita tanyakan adalah, apa yang akan terjadi bila inner core bumi rusak? Pertama, cuaca yang semakin ekstrim. Cuaca planet kita adalah sistem canggih yang terkoneksi. Satu perubahan di satu tempat mampu membawa perubahan bagi keseluruhan. Namun tahukah kita, kalau bukti terbaru tentang peran dominan yang dimainkan manusia dalam mengubah iklim bumi, ternyata bukan berasal dari pengamatan lautan, atmosfer, atau permukaan tanah bumi, tetapi dari jauh, yaitu di dalam inti leleh bumi. Hal baru yang kita ketahui, bahwa pergerakan inti bumi yang tidak normal dapat mengganggu pelindung magnet bumi dari fluks partikel bermuatan. Hal ini dapat mempengaruhi seberapa banyak energi matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa, dan seberapa banyak yang diserap oleh planet kita. Proses ini memiliki pengaruh yang tidak langsung pada iklim bumi kita saat ini. Iklim adalah proses dinamis yang akan terus berubah seiring dengan perubahan inner core bumi. Menjaga inner core agar tidak rusak untuk beberapa generasi ke depan, akan menjadi PR kita bersama. Kedua, hujan radiasi kosmik. Di luar kepompong pelindung atmosfer bumi ada alam semesta yang penuh dengan radiasi. Radiasi kosmik adalah radiasi dari partikel bermuatan energi tinggi yang berasal dari luar atmosfer bumi. Radiasi luar angkasa berbeda dari jenis radiasi yang kita alami di bumi. Radiasi ruang angkasa terdiri dari atom-atom, di mana elektron telah dilucuti saat atom berakselerasi di ruang antar bintang dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Akhirnya, hanya inti atom yang tersisa. Hal paling rumit akan terjadi saat sistem inner core rusak, karena kerusakan inner core pasti akan mempengaruhi atmosfer bumi. Tanpa atmosfer yang cukup baik, maka bumi akan berpotensi menerima efek kesehatan akut dan kronis dari radiasi ruang angkasa. Ketiga, yaitu terganggunya medan magnet bumi. Medan magnet dihasilkan oleh arus listrik, karena gerakan arus konveksi campuran besi cair dan nikel di inti terluar bumi. Arus konveksi ini disebabkan oleh panas yang keluar dari inti bumi, suatu proses alami yang disebut geodinamo. Inner core memainkan peranan yang sangat penting bagi medan magnet bumi. Kerusakan sedikit saja pada inner core, bisa menyebabkan efek luar biasa pada medan magnet bumi. Gangguan pada medan magnet bumi bukanlah hal yang sepele. Medan magnet bumi memainkan peran penting untuk semua makhluk hidup. Tanpa medan geomagnetik, kehidupan di planet ini tidak akan mungkin terjadi. Itulah kenapa kita membutuhkan medan geomagnetik alami yang utuh. Itu karena, tanpa medan magnet, berbagai hal akan terjadi, mulai dari aurora yang terjadi di seluruh planet, hilangnya kendali jaringan listrik dan elektronik, tambahan radiasi ekstra, hingga hilangnya atmosfer sama sekali. Medan magnet bumi melindungi kehidupan di permukaan bumi dari partikel berbahaya yang berasal dari matahari. Ia juga menjaga atmosfer planet tetap pada tempatnya, dan membantu hewan menemukan jalan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa membuat inner core bumi rusak? Jawabannya adalah frekuensi kesadaran. Manusia dan bumi terhubung secara frekuensi,
Apabila kita terus-menerus membentuk frekuensi yang buruk, maka secara tidak langsung kita membentuk kehancuran yang terduga. Jadi, sekarang semua tergantung kesadaran diri kita sendirilah penentunya. Apakah kita akan menyicil kerusakan inner core dengan frekuensi kita, atau justru kita akan melakukan yang sebaliknya? Kita selalu memiliki pilihan, apapun pilihannya. Pastikan kita membentuk warisan terbaik bagi bumi. Sahabatku, bumi bukanlah lahan atau segunduk tanah mati. Bumi adalah kehidupan untuk kehidupan. Di mana bumi memiliki sistemnya bisa terpengaruh dari setiap sebab yang kita lakukan. Ketika kita sebagai manusia, menciptakan hal-hal yang buruk bagi bumi, maka itu sama saja seperti kita menyicil warisan keburukan, bagi generasi masa depan umat manusia, dan seluruh makhluk bumi lainnya. Pastikan Anda memilih mensubscribe channel Pesan Semesta, karena setelah ini, kita bersama-sama akan belajar, cara membentuk frekuensi yang baik bagi bumi. Bantu kami dengan men-share video ini agar manfaatnya semakin tersebar. Salam semesta.